Kalau jamaah masih ada yang ngomong, saya pulang saat ini juga. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Ini pengajian, bukan dangdutan, bukan orkes, bukan konser. Jadi tolong jaga akhlak, jaga adab. Sebelumnya saya ingin bertanya. Yang masyarakat asli sini mana? Angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang Beb sama pemuda-pemuda sini. Makanya saya tanya, masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Panitia mana? Tokoh masyarakatnya mana? Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya gak bisa masuk, pakai motor aja. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Saya pulang. Semua masyarakat jamaah, mobil saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Pada nggak punya otak semua itu orang. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Kalau mobil belum ada di situ, saya nggak bakal mulai ceramah. Saya pulang. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'di Allahu Allahu Allah Ya
سري أنا عبد صار فخري بمنى فقري واغتراري الله حل قلبي من هموم واشتغالي الله 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 يا ربي يا خير معجز سريع الغاث غسان منك يدركني سريعا يحزم الأسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Waba'at yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman Al-Madihid, Al-Habib Aqil Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib yang lain. Saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka haul yang pertama atas wafatnya Habib Abdurrahman Al-Madihid. Saudara-saudara, perhatikan. Haul itu punya 3 makna. Haul punya berapa makna? 3 3 pengerti, 3 haul punya 3 makna, punya 3 arti, punya 3 pengertian. Yang pertama, haul artinya sekeliling. Apa? Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haul artinya kekuatan, daya, upaya. La haula wala. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha. Nah, haul yang ketiga artinya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya Coba ayo kita ngaji bareng-bareng. Haul yang pertama maknanya apa? Haul yang kedua maknanya apa? Kekuatan, daya, upaya. Haul yang ketiga maknanya apa? 1 tahun. Nah terus Beb,
Tujuan diadakannya haul itu untuk apa? Ada dua. Haul yang kita maksud itu peringatan satu haul, 1 tahun. Itu ada dua. Pertama, ada haul orang-orang soleh. Ada haul para wali. Ada haul para kiai, para ustadz, para habaib. Itu yang ngerokok, matiin rokoknya. Jangan sok jagoan kau. Kalau saya lagi ceramah jangan ngerokok. Saya ini nggak kayak penceramah-penceramah lain. Ya, saya juga ngerokok, tapi ada saat-saatnya, ada waktunya. Jadi ingat, ada haul para ulama, ada haul aulia, ada haul orang soleh. Perhatikan, ini yang pertama saya jelaskan dulu. Haul contoh, di daerah Lempuyang, Tanara, tahu kan? Itu ada haul Syekh Nawawi Al-Banta. Di Cilegon ada haul Syekh Arsyad Tawil. Kemudian di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung. Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk. Ada haul Kampung Bandan. Ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang Bogor. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Atos. Di Cianjur ada haul Aanggen Gentur. Di Sukabumi ada haul Kiai Haji Masturia Al-Masturia. Di daerah Jawa Tengah ada haul Pekalongan. Ya. Ada haul Pekalongan, haul Atos. Ada haul Tegal, haul Haddad. Kemudian di Jawa Timur ada haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Ada haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Ada haul Kiai Haji Abdul Hamid. Ada haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ada haul di Malang Habib Abdullah bin Fiqih, Habib Abdul Qadir bin Fiqih. Di Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Di Bali ada haul Bafagi. Di NTT ada haul Baharun. Di Sulawesi Utara ada haul saya punya kakek Habib Alwi bin Smith sama Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Di Sulawesi Tengah ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Kalimantan ada haul Guru Zaini. Hampir seluruh Indonesia itu ada acara haul parawa. Nah terus tujuan, ini yang pertama ini. Tujuan diadakan haul acara wali tiap tahun itu untuk apa? Kan kalau haul wali, haul orang soleh kan dibacakan manakib. Manakib itu sejarah hidup. Bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, ibadahnya, ilmunya, khaufnya, khosyahnya, zuhudnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang hadir pada acara haul bisa mengambil ibroh, mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kisah hidup sahibul haul. Agar kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, gutwah kita, kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau haul parawa. Nah, haul yang kedua seperti yang pada malam hari ini. Ini adalah bukti. Ini bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Habib Abdurrahman Al-Madihid adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita semua. Keluarga yang ditinggalkan mengundang kita. Duduk di sini. Baca ayat Quran, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Dengar nasihat ulama. Yang dimana itu semua dihadiahkan untuk orang tuanya, saudara-saudara. Ini kan bukti kalau anak-anak yang ditinggalkan anak-anak yang sebab jarang anak yang wafat orang tuanya terus dibikin haul. Saya tanya, anak yang orang tuanya udah wafat dibikinkan acara haul, anak seperti itu banyak atau jarang? Banyak.
Banyak atau jarang? Banyak atau jarang? Makanya ini bukti anak yang ditinggalkan anak yang soleh. Saudara-saudara, Rasulullah udah bersabda, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha. Sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila anak Adam wafat, manusia mati, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa Jawab yang keras, masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup puasa, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup sedekah, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup haji, dalam kubur nggak bisa. Berarti putus nggak? Putus nggak? Putus nggak? Tapi ada 3 amal yang apabila 3 amal ibadah perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, maka pahalanya tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa salah satunya? Saya nggak bahas semua. Salah satunya doa seorang anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Seperti pada malam hari ini. Ya, Sohibul Hajat ngundang kita berdoa buat orang tua beliau, Habibur Rahman Al-Khirit. Doanya sampai kepada beliau di dalam kuburnya, saudara-saudara. Sebab kenapa? Penghuni kubur itu sama kayak kita. Persamaannya apa? Saya tanya, kalian butuh makan nggak? Butuh makan nggak? Penghuni kubur juga butuh makan. Cuma bedanya kalau kalian makan nasi, makan tahu, makan tempe, makan jengkol, penghuni kubur makanannya Ada satu cerita. Ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya dia lihat penghuni kubur sedang berebutan makanan. Maksudnya berebutan doa. Nah, ada satu penghuni kubur yang gak ikut berebutan. Jadi dia santai aja, gak berebut. Yang lain Ini orang alim tanya, ya fulan, itu penghuni kubur yang lain berebutan doa. Tapi kenapa kamu kok gak berebutan? Apa kata dia? Iya, mereka berebutan doa ketika ada orang yang lewat di ini kubur terus baca Fatihah, mereka berebutan. Ya, terus kalau ada yang baca Fatihah, Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mereka berebutan. Kalau ada yang lewat di kubur, Assalamualaikum ya ahlil kubur, Al-Fatihah ilaikum bisirril Fatihah, mereka berebutan. Saya ngapain saya harus berebutan? Sedangkan saya meninggalkan anak yang selalu mengirimkan Fatihah untuk saya. Nah, seminggu kemudian ini orang alim mimpi lagi. Ketemu sama ini orang tadi. Tapi ini orang tadi ikut berebut. Kalau sebelumnya kan dia gak berebut, paham? Sekarang dia ikut berebut. Nah, orang alim ini nanya, kemarin seminggu yang lalu kamu gak berebut. Sekarang kok kamu berebut? Iya, karena anak saya yang biasa mengirimkan doa, anak saya sudah wafat. Sehingga saya tidak lagi mendapatkan makanan, makanya saya ikut berebutan seperti yang lain. Paham? Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun orang tua kalian telah wafat, walaupun orang tua kalian telah mati, walaupun orang tua kalian telah terkubur, tetap wajib kalian berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti? Dengan mengirimkan doa untuk dua orang tua. Kalian bacakan Yasin seumpama. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur. Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar, tiap kamar ada 99 kasur, tiap kamar 99 ranjang,
tiap ranjang 99 kasur, tiap kasur 99 bidadari, tiap kasur 99 bantal, setiap bantal 99 bidadari yang Allah siapkan. Tadi kita baca Yasin nggak tadi? Baca Yasin nggak? Baca. Diniatkan untuk almarhum. Itu yang Allah persiapkan. Lah terus Beb, kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki kan bidadari. Kalau perempuan yang disiapkan adalah pelayan-pelayan di sorga. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Andaikan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak masuk sorga. Andaikan di sorga suaminya ibu-ibu bidadarinya banyak. Itu nggak sama kayak di dunia. Kalau di dunia suaminya ibu-ibu ngelirik perempuan cemburu nggak? Cemburu nggak? Cemburu nggak? Di akhirat, di sorga tidak ada perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Jadi di sorga itu, diam. Dibilangin kalau ada yang ngomong saya pulang, diam. Jadi di sorga nggak ada kencing, nggak ada nguap, nggak ada cegukan, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada tidur. Jadi perkara-perkara yang memutuskan kenikmatan itu di sorga nggak ada. Saya tanya, cemburu memutuskan kenikmatan nggak? Memutuskan kan? Makanya di akhirat ibu-ibu tidak ada rasa cemburu. Itu yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Terus tadi dibacakan tahlil nggak? Dibacakan tahlil nggak? Dibacakan tahlil. La ilaha. Dalam hadis qudsi Allah berkata, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia masuk dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Tadi kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, almarhum dalam kubur aman dari azab dan siksanya. Yang ketiga, tadi dibacakan sholawat enggak? Diniatkan untuk beli. Kata Rasulullah apa? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah punya malaikat. Malaikat itu tugasnya berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membawakan setiap sholawat umatnya kepada Rasulullah. Jadi setiap ada yang bersolawat, Rasulullah tahu nama kalian yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tadi itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan disebut nama kamu satu persatu. Saya tanya, nama kamu kalau disebut sama presiden bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau nama kamu disebut oleh makhluk yang paling mulia baginda Nabi besar Muhammad? Ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa salawatnya menghadap Allah. Malaikat bilang, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh kita baca salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi. Itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah akan aku ciptakan 460 malaikat yang punya 460 kepala. Setiap kepala punya 460 wajah. Setiap wajah punya 460 mulut. Setiap mulut punya 460 lidah. Setiap lidah akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan dosa-dosa orang yang dihadiahi solawat. Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Makanya berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidup. Walau orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, tetap wajib kita sebagai anak
berbakti pada kedua orang tua. Cuma caranya ketika orang tua wafat berbakti dengan apa? Dengan berziarah. Dengan mendoakan orang tuh. Tiap habis sholat bacain yasin, tahlil, tahmid, bacain sholawat. Niatkan untuk orang tua kita yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Tapi ada tapinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua yang hadir di sini. Jangan ngarep, jangan pernah kalian mengharap. Saya ngarep nanti kalau saya mati, anak saya bacain saya yasin. Saya ngarep kalau saya mati, anak saya bikin hall saya. Saya ngarep kalau saya mati, anak saya bacain zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Anak saya bikin acara hall. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu. Kalau selama kalian masih hidup, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ini kalian masih hidup gak pernah didik anak kalian. Coba lihat zaman sekarang, akhir zaman. Kalau kita orang dulu masih kecil, umur 4 tahun, 3 tahun. Kita orang udah belajar akidatul awam. Udah belajar sifat 20. Allah wujud, kidam. Qiyamu. Anak-anak sekarang mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal sifat wajib, nggak kenal sifat mustahil, nggak kenal sifat jaiz. Sibuk sama lato-lato. Betul. Anak dari anak kecil sampai orang tua sibuk main handphone. Bapak, ibu, suami istri, pernah nggak depan-depanan sambil pegang handphone? Pernah nggak? Kayak orang goblok kan? Handphone itu bagusnya bisa mendekatkan hubungan yang jauh. Itu bagusnya. Tapi rusaknya bisa menjauhkan hubungan yang dekat. Ya bayangin aja suami istri depan-depanan main handphone. Anak kecil sekarang masa-masa muda mereka, masa kecil mereka, masa-masa bahagianya dirampas sama handphone. Saya dulu di Sulawesi masih kecil mandi laut, manah ikan, naik pohon, manjat, bikin apa tuh yang dari bambu peletekan yang bunyi itu. Ibu-ibu dulu nggak ada handphone, enak nggak? Masa-masa kecil ibu-ibu main apa itu? Karet apa? Karet-karet. Terus yang satu kaki yang begini-begini itu. Kita main kelereng. Iya kan? Sekarang udah nggak ada. Udah sibuk handphone semua. Sibuk handphone. Anak-anak kalian sibuk. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu. Jawab yang keras. Anak-anak kalian lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Quran atau handphone? Ibu-ibu jawab, suaminya ibu-ibu lebih banyak pegang Quran atau handphone? Handphone apa Quran? Suami-suami jawab, istri kalian lebih banyak pegang Quran apa handphone? Quran apa handphone? Sama aja berarti. Satu keluarga, suami, istri, ibu, bapak, anak. Betul? Akhir zaman. Anak-anak kita gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah. Buta Al-Quran, buta iman, buta Islam. Terus kalian ngarep nanti anak kalian bakal ngirim doa. Bagaimana mengirim doa? Al-Quran dia buta, Islam buta, iman buta. Makanya didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Nih ibu-ibu perempuan. Kalian sebagai seorang ibu, kalian madrasatul ula. Madrasah pertama, ustadz. Mu'allimah, mudarrisah, mu'addibah lil abna. Kalian itu sebagai ibu guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pesantren pertama, sekolah pertama, madrasah pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung bapak, salah. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Saya tanya,
Waktu anak dengan bapak dan waktu anak dengan ibu lebih banyak waktu anak dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Ibu-ibu kalian semua ini. Kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak kamar mandi, di mana letak wastafel, di mana letak kompor. Kalian tahu di mana letak barang-barang kalian. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Ibu-ibu jawab yang keras. Ibu-ibu tenang, habis ini baru giliran mereka. Jawab, intan, emas, permata, berlian, uang. Apakah kalian taruh di luar rumah? Yang keras dong. Di mana taruhnya? Lemari, dikunci. Kenapa nggak taruh di luar? Dicolong orang, dirampok orang, dicuri orang. Emas, intan, uang, perhiasan. Kalian kunci rapat-rapat dalam rumah. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, perhiasan, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Makanya jangan heran sekarang anak SD udah berzina, betul? SMP zina, betul? SMA melahirkan dalam kelasnya, saudara-saudara. Udah, ibu-ibu cukup. Kalian sekarang sebagai suami. Saya tanya, kalian kerja cari nafkah untuk ngasih apa? Hah? Ngasih? Iya, nafkah itu ngasih apa? Ngasih makan. Ngasih apa? Jangan keras. Ngasih makan siapa? Istri. Terus anak. Oke, kalian yang jawab ya. Saya tanya sekarang lagi. Tahu curut? Curut. Yang moncong. Tahu? Diam. Curut. Dia cari makan nggak buat anak-anaknya? Nyari makan nggak? Nah, pertanyaan saya, siapa yang lebih dulu bangun? Kalian atau curut yang lebih dulu bangun cari makan buat anaknya? Siapa? Berarti kalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma memberi makan jasmani anak dan istri kalian, apa bedanya kalian sama curut? Apa bedanya kalian dengan binatang, betul? Iya benar kan ibu? Kalau mereka kewajibannya cuma ngasih jasmani saja, ngasih makan, apa bedanya sama binatang? Mereka belum bangun, binatang udah bangun ngasih makan buat anak-anaknya, nyari makan. Ada yang lebih wajib, ada yang harus lebih kalian dahulukan, utamakan. Apa? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Pertanyaannya, Beb, makanan jiwa apa? Makanan hati apa? Hati 3 hari gak kena ilmu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati. Makanya saudara-saudara, lihat zaman sekarang. Anak bunuh orang tuh, menantu perkosa mertu. Lihat coba, ibu-ibu saya tanya. Anak-anaknya ibu-ibu kalau cium tangan di mana? Di pipi kan? Di pipi. Di mana? Di hidung. Di mulut. Hah? Di jidat. Ada yang di pipi, ada yang di jidat, ada yang di Udah itu. 3-tiganya salah. Kenapa anak-anak kalian bodoh agama? Karena kalian gak pernah didik anak-anak kalian. Padahal harusnya anak cium tangan sama orang tua. Bukan di pipi, bukan di jidat, bukan di mulut. Di mana nyiumnya? Di bawah hidung. Bukan cukup ditempel, dihirup.
Begitu cara anak cium tangan kepada orang tua. Saya kalau cium tangan sama guru atau sama orang tua begini. Saya pegang tangan saya pegang tangan guru saya, kan saya cium. Saya taruh di atas kepala saya, terus saya cium dada saya punya guru. Contoh kayak begini nih. Contohin Kar. Ini Sayyid Habib Abu Bakar Al-Idrus, saya punya murid di pondok. Cara cium tangan anak kepada orang tua atau murid kepada guru. Kenapa? Karena kami mendidik murid-murid kami dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya anak ibu-ibu, anak bapak-bapak, kalau jalan, pernah nggak kalau jalan depan bapak-bapak, ibu-ibu lagi duduk begini atau lagi berdiri, terus jalannya mundur? Enggak kan? Dibelakangi kan? Kenapa? Karena kalian nggak pernah didik anak-anak kalian. Bakar, anak ada di sini Kar. Anak lagi duduk di sini. Ente habis ngasih kopi ke anak. Terus ente mau pergi. Bagaimana cara ente jalan depan anak? Ada berani dia belakangi saya? Ada berani? Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu. Saya punya murid. Bandar narkoba, udah tobat insaf. Awal. Bagaimana anak didik anak-anak penjara? Berani anak-anak penjara membelakangi anak? Bagaimana kalau ente jalan belakangan depan anak? Ini anak, bagaimana? Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Awal, maju sini. Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangannya? Dia hafal 130 hadis. Semua nabi 1200 nabi hafal 180 hadis. Cuma dia baru 130 karena sibuk ngurusin anak. Baru bebas 4 hari lalu. Nah pertanyaannya siapa lebih mulia? Ente apa mereka yang di penjara? Kenapa? Karena anak mendidik mereka. Karena anak anggap mereka anak-anak anak. Sekali lagi, jangan harap kalian punya anak yang nanti bakal ngirim doa. Kalau tidak pernah kalian didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadi pemuda-pemudi yang ada di sini semuanya saya wasiatkan. Kalau sama orang tua itu harus pakai Pertama tadi cium tangan, udah tahu ya? Udah paham? Praktekan, paham? Terus kalau jalan depan orang tua, jangan belakangi orang tua. Jangan pernah membelakangi guru. Jalan mundur. Umpama kalian lagi duduk, bapak ibu kalian datang, berdiri, begini kepala kalian. Makanya ibu-ibu bapak kalau mau mereka nih anak-anaknya bapak punya akhlak, punya adab, terus berani, masukin ke pesantren saya. 1 tahun bisa baca kitab kuning. 4 tahun keluar jadi ulama. Gratis lagi gak bayar. Tapi saya pilih-pilih dulu. Kalau yang gak benar-benar mondok buat apa? Paham? Makanya anak-anak muda Islam, saya wasiatkan para pemuda-pemudi. Sebagaimana slogan kita para PHB. Sir wala takif. Semua yang keras. Sir. Yang keras. Sir. 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 Ikuti saya. Sir wala takif. Maju terus. Jangan pernah mundur. Jangan berhenti. Sampai mati. Berjuang. Untuk agama. Bangsa. Rakyat. Negara.
Jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur. Walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya wahai pemuda-pemudi Islam, berjuanglah untuk agama, bangsa, negara, rakyat. Saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa? Apa? Pernah kalian diborgol tangan kalian? Diborgol perut kalian? Diborgol kaki kalian? Pernah kalian masuk dalam sel di Nusa Kambangan yang selnya cuma 1 meter kali 2 meter? Yang selama di situ nggak boleh keluar, cuma lihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu. Pernah kalian ketika mobil kalian sedang jalan, ada percobaan pembunuhan untuk menembak mobil kalian? Pernah kalian ada percobaan pembunuhan terhadap kalian melewati racun? Enggak kan? Terus apa yang kalian perjuangkan? Lihat bagaimana perjuangan para ulama, para habaib kita. Habib Rizik di dalam masa-masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, pengawalnya dibunuh, saudara-saudara. Dibantai, ditembak. Putri-putri dan keluarga beliau terasingkan, hijrah ke Makkah. Di masa tuanya beliau dipenjara. Saya 2009 masuk kasus kota. 2010 saya masuk lagi kasus Mbak Priuk. 2011 saya masuk penjara lagi kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk penjara lagi kasus Habib palsu. 2020 saya bebas. Baru 2 hari bebas saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Bebas 2021 saya bebas. Belum sampai 1 bulan masuk lagi. Kenapa? Karena ceramah saya membela laskar yang wafat. Kami keluar masuk penjara. Saudara-saudara. Saya tanya, apakah kami penjahat? Penjahat. Penjahat. Biadab. Bangsat. Bandar narkoba. Bandar judi. Bandar miras. Nyolong uang rakyat. Maling uang rakyat. Apakah kami menjual aset negara? Terus kenapa kami dicoba untuk dibungkam? Kami diancam, dihina, dicaci, difitnah, dimaki setiap hari. Sehingga menjadi makanan bagi kami. Kenapa kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh? Percobaan pembunuhan kepada kami. Berkali-kali kami masuk penjara. Kenapa? Satu jawabannya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah. Kenapa? Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Karena kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Itulah sebab kami keluar masuk penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya siang keluar, malamnya saya ceramah. Habis ceramah besoknya dibawa lagi. Dianggap ceramah saya provokasi. Ceramah saya meresahkan. Nah, saya ini mau tanya kepada bapak, ibu-ibu sebagai masyarakat. Apakah benar ceramah saya itu provokasi? Belum dengar, tar dulu. Apakah benar ceramah saya itu meresahkan? Belum dengar. Apa ceramahnya? 1, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei pemerintah. Di masa corona, waktu itu awal-awal corona, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Yang pertama. Yang kedua, saya bilang, hei pejabat, hei aparat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing
tetap kalian buka di masa corona. Tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Yang ketiga saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang gak punya kerjaan. Tapi kenapa tenaga kerja di masa corona, tenaga kerja terus kalian kirim dari asing, dari Cina ke daerah Morowali? Itu provokasi. Itu meresahkan. Terus yang bodoh ini saya sama mereka. Itu ceramah dibilang meresahkan masyarakat. Masyarakat mana yang resah? Nih, ini masyarakat saya tanya. Masyarakat tadi 3 tadi yang saya sampaikan. Kalian resah nggak? Kalian merasa resah atau merasa terbela? Merasa resah atau merasa terwakili? Atau merasa terbela? Apakah saya bela diri saya? Cucu saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, murid saya, kelompok saya. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka, maka saya tidak akan pernah kapok, lelah, capek, tidak akan pernah bungkam. Demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu saya tanya, BBM naik gak? Minyak naik gak? Cabai naik gak? Bawang naik gak? Semua serba naik gak? Enak gak? Itu yang kita perjuangkan. Menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, dan warna kulitnya. Itu yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Makanya kami keluar masuk penjara, dicoba untuk dibungkam, dicoba untuk disuap. Saya kalau mau terima dana pejabat dari pejabat, saya dikasih cek kosong, saudara-saudara. Habib mau berapa ratus miliar, berapa triliun, berapa puluh triliun, terserah. Yang penting tolong Habib jangan ceramah. Itu towing mobil udah masuk di depan pesantren saya. Mobil Cadillac yang harganya 15 miliar masuk, saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Saya tidak bisa dibeli, saya tidak bisa disuap. Nyawa, jiwa saya serahkan untuk agama, bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya saya sampaikan, hei kalian para pejabat, para pemerintah, para aparat, jangan sombong. Jangan sombong sama pangkat, betul. Oh saya bintang terus sombong gitu. Jadi jenderal sombong sombong. Saya jenderal, saya bintang, sombong. Menteri sombong jadi jangan sombong. Di akhirat gak ada pangkat, gak ada jenderal, gak ada panglima, gak ada kapolri, gak ada presiden. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya tahta, yang punya kekuasaan. Pada hari itu hanya satu, siapa? Allah. Makanya kalian jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Kalian dipilih oleh rakyat, betul? Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Peluru mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat, air mata rakyat. Kalian sebagai pejabat, makanya jangan macam-macam dengan rakyat, jangan semena-mena dengan rakyat. Kalian harus melayani rakyat, karena di atas presiden, di atas menteri, di atas kapolri, di atas panglima
ada kami, ibu kandung kalian. Siapa di atas kalian? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Siap hancur demi Indonesia. Siap binasa demi Indonesia. Kalau pengkhianat bangsa ingin melawan umat Islam, ingin melawat bangsa dan rakyat, maju atau lawan? Maju atau lawan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Terakhir, sebelum saya tutup. Kau yang lanjut ceramah sini. Ini kan masih peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj, betul? Hujan ya? Kenapa? Pengen berdiri? Kalau ada yang berdiri karena hujan, besok beli softtek. Berarti itu orang mental kerupuk. Tidak ada kata hujan untuk Nabi Muhammad, betul? Tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad, betul? Saya tanya, acara seperti ini tiap minggu, tiap bulan, apa tiap tahun? Masa setahun sekali hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad, untuk orang soleh gak bisa? Banci. Siapa? 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 Banci itu orang itu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Maka saya harap hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kalian keluarkan harta itu nabung. Nanti buka tabungannya di akhir. Kalau nabungnya dikit, bukanya juga. Nabungnya banyak, bukanya. Makanya kalau mau ngasih buat akhirat itu yang banyak. Ente beli baju harga 200.000. Buat pesantren ngasih 10.000. Ibu-ibu beli make up 600.000. Ngasih buat pesantren 5.000. Keluarkan yang banyak. Hari ini kalian keluarkan 1 juta, besok 10 juta. Allah balas. Hari ini 100.000, besok langsung Allah balas 1 juta. Siap keluarkan harta. Nanti laskar, khusus laskar. Selain laskar enggak? Pakai sorban, pinjam sorban 6 atau 7 keliling ke semuanya sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang semangat ya, siap semangat, semuanya prajurit duduk ya, kecuali laskar pakai sorban. Prajurit musuh. Maju. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Ayo salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, Salamullah yang keras. Bawa flashnya, keluarkan flashnya. Flash HP keluarin semua. Flash HP keluarkan semuanya. Yang di belakang. Yang di belakang ayo keluarkan. Yang sebelah
Jalan prajurit, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. maju, Maju, ayo maju, ayo terus maju. Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak depan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Semuanya saya tanya, siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Hidup Islam. Hidup Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Harga mati. Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, kita foto bareng. Semua duduk. Flashnya dimatiin dulu. Nah, yang berdiri udah berdiri gak apa-apa. Nanti saya berdiri di sini. Di foto dari atas ini. Jadi semua kelihatan. Ngambilnya nanti di YouTube anak-anak. Apa nama YouTube-nya apa itu anak? Said Bahar Official. Ya, paham? Nah, kita foto bareng. Duduk yang rapi. Nanti saya berdiri. Baru Untuk agama bangkitlah, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Kematian murah harganya. Maju, terus maju, habisin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah,
merangkak dengan mata takkan mundur.